Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Febrianto selaku dosen pengampu mata kuliah Keuangan 2. Perkenalkan, nama saya Ferry Setiawan dengan nomor NPM 2361014. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen keuangan, struktur keuangan modal, dan kebijakan dividen. Untuk selanjutnya yaitu manajemen keuangan. Manajemen keuangan adalah proses perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian sumber daya keuangan perusahaan atau individu untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam perusahaan, manajemen keuangan mencakup kegiatan seperti yang pertama, perencanaan keuangan, yaitu menetapkan kebutuhan dana dan sumber pendanaannya. Yang kedua, pengelolaan aset dan kewajiban atau mengatur penggunaan dana dan pengelunasan utang, investasi, pembelian aset. Untuk ketiga, pengendalian keuangan, yaitu memastikan semua aktivitas sesuai dengan anggaran dan tujuan keuangan. Untuk tujuannya adalah untuk memaksimalkan nilai perusahaan, menjaga kesehatan finansial, dan memastikan ketersediaan dana untuk operasional dan pengembangan bisnis. Untuk selanjutnya yaitu tujuan manajemen keuangan, yaitu yang pertama memaksimalkan nilai perusahaan, yang menjaga likuiditas perusahaan, meningkatkan profitabilitas, menjaga keseimbangan antara risiko dan pengembaliannya. Untuk struktur modal, yaitu komposisi atau perbandingan antara utang dan ekuitas atau modal sendiri yang digunakan perusahaan untuk membiayai aktivitas usahanya. Pilihan struktur modal ini penting karena mempengaruhi tingkat risiko dan pengembalian perusahaan. Komponen utamanya yaitu yang pertama utang, yaitu pinjaman dari bank, penerbitan obligasi, dan leasing. Untuk yang kedua yaitu ekuitas, yaitu modal pemilik saham biasa, saham preferen, dan laba ditahan. Perusahaan harus mencari struktur modal optimal, yaitu kombinasi utang dan ekuitas yang bisa meminimalkan biaya modal sekaligus memaksimalkan nilai perusahaan. Untuk faktor yang mempengaruhi struktur modal yaitu yang pertama tingkat bunga, yang kedua stabilitas pendapatan perusahaan, ketiga akses terhadap pasar modal, keempat resiko bisnis, yang kelima kebijakan pajak. Untuk kebijakan dividen adalah kebijakan atau keputusan yang perusahaan tentang beberapa besar laba bersih yang akan dibagikan kepada pemegang saham dalam bentuk dividen dan berapa yang akan ditahan untuk investasi dalam pertumbuhan perusahaan. Untuk jenis kebijakan dividen, yang pertama kebijakan dividen stabil, yaitu perusahaan membayar dividen dalam jumlah tetap atau bertahap bertahap naik meskipun laba fluktuatif. Untuk yang kedua, kebijakan dividen residual, yaitu dividen dibayar setelah kebutuhan pembiayaan investasi terpenuhi. Yang ketiga, kebijakan dividen tetap atau operasional, yaitu membagikan persentase tertentu dari laba setiap tahunnya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila saya ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.